Halo, halo teman-teman, selamat datang ke TP Channel. Ini di DP cerita kita lagi mau beres-beres rumah karena baru saja terjadi peperangan antar warga negara di rumah ini. Adik-adik perjatung lagi, astaga dapat takut ini anak ini kuda-kuda lumping sekali, dah peluk-peluk disumpi basah. So itu sudah jumpa mulu, Marjo terang mulai tompe video memanimpang rumah dulu alias beberes rumah. Begini definisi sakitnya tuh di sini. Anak bape HP akang. Kita pikira dia dah bantu kita manimpang DP mainan. Dah isi kata karena kita semua sapu. Yesus senang sekali kata lihat Filipina coba bantu. Kong dia so angkat sama tuh mainan sampai ketuk kelar. Dia so isi semua so kosong semua pelang-pelang dia bantu. So sudah so puji anak pinter. Oh so senang. Sama basapu dulu ya ibu angkat untuk koye. Iya astaga dia pilih lempar ulang tuh main di amor ulang. Ini oto-oto pe kacinong-kacinong ini malah ada isi 20 biji. Aduh kong hosa juga manimpang akang. Seandainya kehidupan bisa seperti video dipercepat seperti ini. Odo senang sekali memang. Mar ini kenyataannya harus menimpang lagi dan lagi. Sayang gak sih kok tuh mainan semua simpang nang semua suruh jo. Supaya dia sudah main-main akang. Maria ampun nih anak menangis akan terus ini mainan dia minta-minta terus baru udah beli dan tuh ceritanya dia ini kalau baru beli mainan kurang lebih 3-4 hari lah seminggu dia main-main terus itu mainan. Nanti saya bilang pada papi, Pi, jangan beli dia mainan kecil-kecil. Minimal robot begitu yang besar-besar supaya nak ambur-ambur begitu. Ya ampun, DP papi beli akan mainan kecil-kecil yang apa itu tahu DP nama Wild West Flare apalah itu DP nama. Kun DP isi ada sekitar 24 dengan tuh kecil-kecil tuh dia dan tuh DP palang-palang apa itu. Oh tuh hai kompusing kita dah harga kumpe mahal DP harga 140.000. Kun kita bilang pada papi, bukan soal DP mahal deh dang ceritanya ini DP mainan ini pe kecil-kecil dia mau ambor kiri kanan kung mau manimpang oh tuh hai kung setengah mati mau manimpang tuh mainan tuh dia aduh so mengeluh kita pada papi kasihan ini mainan pe mahal ya 140.000 dia cuma mau buang sana buang sini kong kau nak mau bermain kan aduh kasihan udah beli for bermain akang masa nak mau bermain kan cuma mau simpang aduh marta sampai papi ini dia mari papi ini apalah yang anak mau diikuti asalkan ada kalau tidak ada biar mau marontak lenya ada mau kasih jadi apa daya lah sebagai emak-emak yang sayang anak kalau lihat anak so ambil tuh mainan so ambor tarik nafas supaya sudah cuma berbuat banyak cukup orang dekati pada dia bilang akan bye-bye dek habis main menimpang nih habis main manimpang kau nak manimpang mainan nami bisa simpang kau nak bisa bermain pangana dia cuma bilang iya mami iya iya dan ya beberapa saat kemudian dia melupakannya dan melakukannya kembali again and again dan ya mau bikin gimana lagi ya sebegitu adik-adik sebegitu anak-anak jadi saya hanya harus sabar dan cukup menghadapi dan dengan perlahan kita tuntun dia ke jalan yang benar sampai pada saatnya dia akan sadar, dia akan mengerti dan dia menjadi anak yang pintar. Amin. Sebagai orang tua kita harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersih supaya sehat jasmani dan rohani. Seberapa sulit kehidupan, seberapa adanya kehidupan ini, kalau kita bisa bersyukur, pasti kita akan bisa menikmati hidup yang seada-ada apanya ini. Hidup udah estetik, barang, perlengkapan rumah udah mewah-mewah, tapi kok masih banyak sih kita lihat ya orang-orang yang masih kurang bersyukur, masih banyak kayak depresi begitu. Padahal yang kita lihat mereka itu kayak udah bahagia, punya segalanya, tapi kok kayak masih tiba-tiba dengar ada masalah apa-apa. Ya, mending kita ya yang biasa-biasa aja tapi meminimalisirkan
kegaduhan-kegaduhan dalam hidup, ya nggak sih? Memang kadang masalah tidak dapat kita hindari, tapi cara kita menghadapi masalah itu beda-beda. Minimal ada masalah kalau kita masih bisa bersyukur dengan keadaan yang lain yang mungkin lebih baik dari masalah itu yang kita hadapi. Misalkan pada saat ini kita lagi nggak punya uang, dan di sisi lain keadaan masih ada punya makanan, walaupun kayak kurang telur begitu. Tapi ya itu kan masih bisa disyukuri ya. Setidaknya di balik masalah ketika kita lagi nggak punya uang, udah kehabisan dan kita masuk ke dapur dan kita lihat masih ada telur mungkin, makanan yang bisa kita makan, ya tetap bersyukur dong. Nggak usah harus ngeluh lagi. Karena kalau kita masih mengeluh, udah nggak punya uang lagi, padahal ada makanan terus ngeluh, ya ampun. Lebih pusing nggak sih itu? Kecil udah kayak diperbesar-besarkan masalahnya. Aduh, aku nggak habis pikir kok. Setiap manusia beda-beda ya kan? Nggak harus kita sama-samakan. Tapi di sini saya hanya merasa heran dengan orang-orang di luar sana yang kehidupannya sudah kayak, kalau dilihat dari sudut pandang mereka udah yang wah sempurna sih kalau bagi saya orang-orang biasa. Memang setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai masalah. Ya contohnya saya memandang masalah yang kayak masalah-masalah besar itu hanya kalau suami marah-marah. Sakitnya tuh di situ tuh, ketika lagi capek, udah capek seharian beberes, ngurusin anak. Terus suami tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, udah mulai marah-marah nggak jelas. Aduh, sakitnya tuh di sini. Pokoknya gitu deh. Aku tuh paling bete banget kalau suami marah-marah nggak jelas. Kadang aku sering bilang sama suami, "Pih, mending kita nggak punya uang, tapi hidup tenang-tenang, nggak harus berantem-berantem. Tapi daripada kita punya uang, lo kerja berat, lo udah punya uang banyak, tapi lo jadi stres dan lo marah-marah. Akunya tidak senang, itu tidaklah berguna." Tapi bukan berarti suami jangan kerja keras atau suami jangan sibuk-sibuk di luar. Oh no, tidak bisa. Tapi kita harus bijak di orang. Kita harus bisa melihat keadaan. Minimal kalau capek, lu tuh diam. Jangan banyak mulu begitu. Karena aduh, udah capek. Kalau banyak mulu ya sudah pasti akan kepancing-pancing dan segala sesuatu yang terjadi akan kacau balau dampaknya. So, jadi buat teman-teman di luar sana yang hidup yang udah berkecukupan, selalulah bersyukur. Jangan pernah lupa bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. So, apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur. Karena di saat keadaan kita mungkin lagi di bawah, masih ada orang lagi yang lebih di bawah. Dan masih ada lagi orang lebih di bawah. Ya, mungkin orang yang lebih bawah kita lebih bisa bersyukur. Otomatis kita yang di atasnya harus lebih bersyukur lagi. Apalagi yang lebih di atas. Apalagi yang lebih di atas. So, tetaplah bersyukur apapun keadaan kita. Selama kita masih bisa bernafas, tetap bersyukur. Masih punya makanan, bersyukur. Punya tempat berteduh, bersyukur. Apapun itu. Apalagi kita tuh masih sehat-sehat. Soalnya di luar sana orang yang sakit aja masih banyak tuh yang senang, masih bahagia, masih bersyukur, bisa menikmati hidup. Apalagi kita yang sehat-sehat, walaupun nggak punya uang, tapi sehat-sehat itu adalah berkat yang utama. Sehat jasmani dan rohani. So, buat teman-teman semua, ayo come on, kita jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah bagian dari penyegaran jiwa. Karena ketika kita bisa mengucap syukur, itu akan membuat hati kita tenang. Apapun masalahnya, tapi ya minimal malam gitu sebelum tidur, ya kalau aku sih selalu mengucap syukur dalam doa yang singkat, minimal hanya dengan kata terima kasih Tuhan karena sudah memberi saya kekuatan hari ini. Dengan segala kegaduhan yang ada, saya bisa melewatinya dengan penuh ucapan syukur dan dengan istirahat yang nyenyak. So, begitulah cara saya mengucap syukur. Simple tapi bermakna. Dan tidak sadar, video saya sudah mau habis.
Dengan segala yang terjadi hari ini, saya tutup dengan beberes cucian piring saya. Dan oh no. Dan demikianlah cincang-cincang saya untuk hari ini, untuk saat ini atau untuk vlog kali ini. Karena saya nggak sadar terlalu banyak terlalu banyak cincang-cincang, ternyata videonya sudah akan berakhir. Dan ya, inilah kegiatanku hari ini, sudah sampai di akhir penghujung. Senangnya ketika melihat hasil videoku tuh, aku senang melihatnya karena wah, aku sudah bisa mengedit dengan baik. Dan ya, walaupun tidak sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, hanya ada karya yang sempurna. So, sebagai kata penutup, saya ingin mengatakan see you, bye bye, dadah.